Hari itu Jumat Kliwon. Sejak pagi, udara di sekitar rumah Tari terasa ganjil. Angin tidak bergerak, daun-daun tak bergeming. Suara jangkrik lenyap, seolah alam sendiri menahan nafas menunggu sesuatu yang akan terlepas malam nanti. Tari mengunci dirinya di kamar. Ia tak berani membuka pintu, apalagi naik ke lantai atas. Tapi suara-suara itu tak berhenti. Di dalam tembok, di bawah lantai, di balik kaca jendela, suara-suara yang sebelumnya hanya bisikan kini menjadi lebih jelas. Sore menjelang, Tari tertidur karena kelelahan. Namun tidurnya bukan mimpi damai. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah ruangan gelap. Lantai di bawahnya penuh darah. Di tengah ruangan, sesosok perempuan berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi, namun tak proporsional. Lengan-lengan panjang, menjuntai hingga lutut. Rambutnya gimbal kusut, dan tubuhnya telanjang, dibalut lumpur hitam dan darah segar. Perempuan itu mulai menari. Gerakannya aneh, kaku, tersentak, seperti boneka rusak yang digerakkan paksa. Ia menari perlahan sambil membisikkan satu nama. Raka, Raka, Raka. Tari ingin lari, tapi tubuhnya terkunci. Sosok itu berhenti menari, lalu perlahan menoleh. Wajahnya adalah wajah ibunya yang telah lama meninggal, namun cacat. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar dengan gigi-gigi panjang seperti paku. Tari terbangun dengan teriakan. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Langit sudah gelap. Lampu di kamarnya berkedip-kedip. Jam menunjukkan pukul 23.39. Dari lorong terdengar suara yang tidak seharusnya ada. Musik. Lagu Jawa kuno samar-samar mengalun dari gramofon tua yang sudah lama rusak di ruang tengah. Suara gamelan diiringi suara perempuan menyanyi dengan nada tinggi yang menyayat telinga, seolah memanggil jiwa yang tertinggal. Tari keluar dari kamar dengan langkah gemetar. Musik semakin keras. Gramofon itu benar-benar menyala, meski kabelnya tercabut. Di tengah ruang tamu, di bawah lampu gantung yang berayun perlahan, makhluk itu sedang menari. Dia atau ia tidak bisa disebut manusia. Tubuhnya tinggi, hitam, berdarah, tidak mengenakan pakaian, hanya kain kafan yang robek dan melilit pinggangnya. Rambutnya tergerai seperti akar pohon tua
dan kakinya kaki binatang dengan kuku panjang. Ia menari seperti dalam mimpi tari. Kaku, tersentak-sentak, namun indah dalam cara yang mengerikan. Kepalanya menunduk, namun saat ia mendongak, matanya kosong dan bibirnya bergetar seperti hendak berkata sesuatu. Raka. Nama ayahnya. Tari menutup mulut agar tidak berteriak. Tapi tiba-tiba makhluk itu berhenti menari dan memutar kepalanya sepenuhnya 180 derajat, menatap langsung ke arah tari. Mereka saling diam. Sampai akhirnya makhluk itu melompat ke dinding, merayap dengan gerakan mirip laba-laba, lalu menghilang ke langit-langit dengan suara jeritan seperti orang diseret ke liang kubur. Lampu padam, musik berhenti, semua sunyi. Tari berdiri mematung, tapi dari atas, dari langit-langit yang menghitam, tetesan darah jatuh satu demi satu ke wajahnya. Ia menatap ke atas dengan perlahan. Tepat di atasnya, makhluk itu menggantung terbalik, menatapnya dari balik bayangan. Dan untuk pertama kalinya, ia bicara. Waktumu hampir habis, anak penjaga. Tari jatuh terduduk. Ia menangis, tapi tangisnya tertahan karena suara lain kini terdengar dari lantai atas. Pintu loteng membuka sendiri. Ada sesuatu atau beberapa sesuatu berjalan perlahan keluar darinya. Langkah kaki banyak, nafas berat, tangisan kecil anak-anak, tawa lirih perempuan, bunyi rantai diseret, bau gosong dan darah. Tari memejamkan mata, tapi suara itu tak pergi. Mereka sudah terbangun.